Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Yes, 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 Allahu Akbar. Soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Ustazah Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pada pecahan. Soleh dan soleha, yuk kita awali pembahasan kita dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan soleha, sekarang kita akan mempelajari kembali mengenai operasi hitung pada pecahan. Yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Kita ambil contoh 2/5 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik. Jika kita menemukan pecahan dengan penyebut yang sama, maka pembilang bisa langsung kita jumlahkan menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6/5. Contoh yang kedua, bagaimana jika kita memiliki soal 2/5 ditambah 1/2? Sekarang kita memiliki pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk pecahan yang seperti ini, kita harus membuatnya menjadi penyebut yang sama. Sekarang kita lihat, ada penyebut 5 dan ada penyebut 2. Kita harus mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan juga dari 2. Kita cari kelipatan berapa yang sama-sama hasilnya bisa dimiliki oleh 5 dan bisa dimiliki oleh 2. Maka setelah mencari KPK-nya, kita menemukan bahwa 10 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan dari 2. Nah, selanjutnya adalah 2/5. Kita jadikan pecahan yang senilai dengan pecahan berapa yang penyebutnya 10. Maka 5 untuk menjadi 10 mengalami perkalian 2. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali dengan bilangan yang sama. Menjadi 2 dikali 2, hasilnya 4, kita tulis di sebelah sini. Selanjutnya kita lihat penyebut 2. Penyebut 2 untuk menjadi penyebut 10, maka dia mengalami perkalian 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang harus dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Selanjutnya, setelah semua penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9/10. Selesai. Jadi kita lihat, untuk penjumlahan bisa dijumlahkan jika penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya, kita samakan penyebutnya, kita senilaikan pembilangnya, kemudian bisa menjadi hasil 9/10. Nah, bagaimana jika kita memiliki soal dengan jenis pecahan yang berbeda? Seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah kita jadikan pecahan ini menjadi pecahan dengan jenis yang sama. Kita bisa merubah menjadi pecahan biasa, atau kita bisa merubah menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang kita coba merubah menjadi pecahan biasa. 2/5 sudah pecahan biasa, berarti kita tulis tetap 2/5. Ditambah 0,4. 0,4 kita jadikan pecahan biasa. Bisa dilihat di video Ustazah sebelumnya. Pecahan desimal dijadikan pecahan biasa menjadi 4/10. Nah, sekarang kita lihat. Penyebutnya berbeda. Kita harus mencari KPK dari 5 dan 10. Kelipatan berapa yang paling kecil
yang bisa dimiliki oleh 5 dan bisa dimiliki oleh 10 yang nilainya sama. Maka setelah mencari KPK diperolehlah per 10. Selanjutnya, kalau sudah penyebutnya sudah sama, kita samakan, maka kita harus membuatnya senilai. 5 berarti mengalami perkalian 2, 2 mengalami perkalian 2. 2 kali 2, 4 per 10. Yang di sebelah kanan ini, karena tidak berubah, kita tulis utuh. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita jumlahkan. 4 tambah 4 berarti menjadi 8 per 10. Selesai. Kita coba contoh yang lain. Masih menggunakan 2 per 5 dan masih menggunakan 0,4. Selanjutnya adalah kita jadikan, kalau tadi kita membuat menggunakan pecahan biasa, sekarang kita bisa menjadikannya menggunakan pecahan desimal. Nah, yang mana yang kita rubah? Maka yang kita rubah adalah pecahan 2 per 5. Pecahan 2 per 5 bisa kita jadikan desimal. Cara tercepat kita gunakan saja pembagian 2 dibagi 5. 2 untuk dibagi 5 kita harus menggunakan bantuan 0, menjadi 20. 20 dibagi 5 berarti sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Maka 2 per 5 hasilnya adalah 0,4. Ditambah 0,4 yang kedua kita tulis kembali. Sekarang untuk menjumlahkan desimal, maka harus diurutkan komanya. Ingat, yang diurutkan adalah komanya, bukan bilangan terakhirnya. Berbeda dengan bilangan bulat biasa. Untuk pecahan yang kita urutkan adalah komanya. Selanjutnya kita jumlahkan. 4 tambah 4 sama dengan 8. Koma kita tulis koma. 0 tambah 0, 0. Maka hasilnya 0,8. Sekarang kita lihat apakah 8 per 10 dengan 0,8 ini sama. Kita cek saja. Satu angka di belakang koma artinya persepuluhan. Jadi kita tulis angkanya 8. Satu angka di belakang koma sama dengan persepuluhan. Atau jika 8 per 10 kita bagi dengan seperti ini, 0,8. Maka hasilnya akan sama. Seperti itu. Selanjutnya adalah operasi hitung pengurangan pada pecahan. Operasi hitung pengurangan penyelesaiannya sama dengan operasi hitung penjumlahan. Jika kita memiliki soal 2 per 5 dikurang 3 per 5, maka hasilnya adalah jika dia penyebutnya sama, pembilangnya langsung kita hitung. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1 per 5. Ini hasilnya. Kemudian, jika kita menemukan dua penyebut yang berbeda, contohnya adalah 1 per 2 dikurang 1 per 3. Maka langkah selanjutnya adalah kita cari penyebut yang sama dengan mencari KPK-nya. Nah, KPK-nya bagaimana? Kita cari 2 dan 3, KPK-nya adalah 6. Selanjutnya kita buat menjadi pecahan yang senilai. 1 per 2 senilai dengan berapa per 6? 2 untuk menjadi 6 maka kita kalikan 3. Berarti pembilangnya harus dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Selanjutnya untuk pecahan 1 per 3. Kita ingin membuatnya senilai dengan pecahan berapa yang pernya per 6. Maka 3 itu mengalami perkalian 2 sehingga 1 juga harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kita kurangi 2 berarti hasilnya 1 per 6. Selanjutnya, jika kita memiliki pecahan dengan jenis berbeda, contohnya adalah 1, 2 per 3, kemudian dikurang 1 per 5,
Ini adalah dua pecahan yang berbeda. Pecahan pertama adalah pecahan campuran, pecahan kedua adalah pecahan biasa. Langkah pertama adalah kita rubah pecahannya menjadi pecahan yang sejenis. Kita rubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Merubah pecahan bisa dilihat di video Ustazah sebelumnya. 1/2/3 untuk menjadi pecahan biasa, maka 1 bilangan bulatnya kita kalikan dulu dengan penyebutnya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita tambahkan dengan pembilangnya. 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka kita tulis di sini 5/3. Selanjutnya 1/5 karena tidak mengalami perubahan, kita tulis tanpa ada perubahan. Selanjutnya, berarti kita masuk ke seperti contoh nomor 2. Ada perbedaan penyebut, kita jadikan penyebut dengan penyebut yang sama. Caranya, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 5. Ketemulah 15. 3 untuk menjadi 15, maka 3 dikali 5. Berarti di atasnya kita tulis juga perkalian 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian untuk 5 menjadi 15 mengalami perkalian 3. Berarti 1 juga dikali 3, hasilnya 3. Jika sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita bisa langsung menghitung pembilangnya. 25 dikurang 3, hasilnya adalah 22/15. Apakah sampai di sini sudah selesai? Jika diminta dalam pecahan biasa, sudah selesai. Jika hasilnya ini diminta ke dalam pecahan campuran, maka kita bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. Atas dibagi bawah. Kelipatan 15 bisa 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. 22 jika dibagi 15 yang mendekati adalah hanya perkalian 1 kali 15. Kita kurangkan. 22 dikurang 15 sama dengan 7. 7 ini adalah sisa, tidak bisa dibagi 15. Maka kita bisa menulisnya cukup 7/15. Seperti ini. Atau kita tulis hasilnya sama dengan 1, sisanya 7 dibagi 15. Selesai. Yang ketiga adalah perkalian pada pecahan. Perkalian pecahan. Kita buat contoh. 2/5 dikali 1/5. Menghitung pecahan dalam perkalian, maka berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Jika pada penjumlahan dan pengurangan, penyebut tidak akan berubah jika mengalami proses penjumlahan. Misalnya 2/5, jika ditambah 1/5, kita lihat yang sebelumnya tadi, Ustazah ulangi. Misalnya kalau 2/5 ditambah 4/5, maka hasilnya yang bertambah hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak akan bertambah. Jadi tidak menjadi 10, melainkan tetap menjadi 5. Tetap menjadi 10, tetap menjadi 10, dan seterusnya. Tetapi di dalam perkalian ini berbeda. Pada perkalian, maka berlaku pembilang dikali pembilang. Kemudian penyebut dikali penyebut. Hasilnya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2, 5 dikali 5 sama dengan 25. Ini hasilnya. Kemudian, bagaimana jika dia berbeda penyebut? Perbedaan penyebut tidak masalah. Maka langsung kita kalikan saja. 2 dikali 2, 4, per 5 dikali 3 sama dengan 15. Seperti itu. Bagaimana jika kita menemukan seperti ini? 5/7. Nah, di dalam perkalian, kita bisa membuatnya seperti ini. Untuk menyederhanakan, di pembilang ada 2 dan ada 5.
Sedangkan di penyebut juga ada 5 dan ada 7. Kita bisa menyederhanakan 5 dan 5 sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 2, 1 kali 7 7. Bisa langsung selesai. Ini langsung mengalami proses penyederhanaan pecahan sekaligus. Kalau bentuk panjangnya seperti ini. 2 dikali 5, ini bentuk panjangnya. 2 dikali 5 adalah 10, 5 dikali 7 adalah 35. Nah, kita bisa menyederhanakan pecahan ini. Bagaimana bentuk sederhananya? Bentuk sederhananya adalah kedua-duanya bisa dibagi 5. Maka kita bagi dengan 5. 10 bagi 5, 2. 35 bagi 5, 7. Maka akan ketemu dengan jumlah yang sama. Proses yang pertama ini jauh lebih singkat. Jadi jika ada pembilang dan penyebut yang saling berkelipatan, kita bisa sederhanakan. Jika di sini tandanya perkalian. Boleh, kalau seperti ini kan atas dan bawah langsung. Kalau seperti ini dia berseberangan tidak apa-apa, hanya tandanya harus perkalian. Bagaimana jika soalnya adalah 0,5 dikali 1/4. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita harus menjadikannya jenis yang sama. Kita bisa menjadikannya pecahan biasa atau kita bisa menjadikannya desimal. Tergantung dari mana yang lebih mudah. Misalnya Ustazah akan membuat pecahan biasa. 0,5 dijadikan pecahan biasa, kita tulis saja angka di belakang koma 5. Sekarang di belakang koma ada berapa angka? Hanya satu angka saja, satu digit saja. Satu digit di belakang koma artinya persepuluhan. Langsung saja kita tuliskan. Dikali 1/4. 5 kali 1 menjadi 5. 10 kali 4 menjadi 40. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Menjadi 1/8. Selesai. Ini adalah contoh perkalian pada pecahan. Selanjutnya operasi hitung adalah pembagian. Operasi hitung pembagian sangat berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan dan hampir sama dengan perkalian. Hanya ada beberapa ketentuan. Contohnya adalah seperti ini. 2/5 dibagi 1/5. Pada pembagian, kita tidak bisa melakukan pembagian secara langsung. 2 dibagi 1, langsung 5 dibagi 5, itu tidak bisa. Tidak bisa juga kita membuat 2 bagi 1, 5-nya tetap, itu juga tidak bisa. Ketentuannya adalah kita menjadikan pembagian berubah menjadi perkalian. Caranya adalah, pecahan yang pertama tetap kita tuliskan. Tanda operasi hitung pembagian sekarang kita rubah menjadi tanda operasi hitung perkalian. Selanjutnya pecahan yang kedua jika posisinya 1/5 maka kita balik menjadi 5/1. Selanjutnya kita hitung 2 dikali 5 10, 5 dikali 1 5. Kita hitung 10 dibagi 5 sama dengan 2. Selesai. 2 bisa ditulis bilangan bulat 2, bisa ditulis pecahan 2/1. Nilainya sama. Berarti jika 1/3, kemudian kita bagi dengan bilangan 1/9, maka kita akan membuat 1/3 tetap, pembagian menjadi perkalian, 1/9 kita balik menjadi 9/1. 1 kali 9, 9. 3 kali 1, 3. 9 bagi 3, hasilnya 3. Selanjutnya, jika dia mengalami perbedaan jenis pada pecahan, kita coba misalkan 2,1 dibagi 7/8. Maka kita rubah menjadi pecahan yang jenisnya sama. Bisa kita rubah ke
pecahan desimal, bisa kita rubah ke pecahan biasa. Kalau dirubah ke pecahan biasa, 2,1 itu kita tulis semua angkanya, 21 per. Berapa angka di belakang koma? 1 angka. Maka kita tulis cukup 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, kita tulis 100. Ada 3 angka, kita tulis 1000. Tapi angka di belakang koma. Kita tulis dulu, bentuknya seperti ini sekarang. Kita rubah pecahannya, pembagi tetap dulu, pecahan 7/8 tetap. Selanjutnya langkah kedua, kita rubah tanda operasi hitungnya menjadi perkalian. Dibalik 8/7. Nah, kita bisa langsung menghitung 21 kali 8, kita hitung hasilnya. 10 kali 7, kita hitung hasilnya. Lalu kita sederhanakan. Tapi jika ketemu bilangan-bilangan yang angkanya besar, kita bisa langsung menyederhanakan. Di sini ada kelipatan 7, ada 7 dan 21. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kemudian 8 dan 10 sama-sama kelipatan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya kita kalikan bilangan-bilangan yang sudah sederhana tadi. 3 kita kalikan 4, 5 kita kalikan 1. 3 kali 4 sama dengan 12 dibagi 5. Kita rubah ke dalam pecahan campuran. Perkalian 5 yang mendekati 12 adalah 2 kali 5, hasilnya 10. Ketemu sisa 2. Maka dapat kita tulis hasilnya adalah 12 bagi 5, 2 sisa 2/5. Nah, materi pada kelas 6 adalah operasi hitung campuran, pada bilangan bulat dan pada pecahan. Bilangan bulat sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sehingga sekarang kita akan membahas khusus untuk pecahan. Nah, apa sih yang dilakukan untuk operasi hitung campuran? Ketentuannya adalah sama. Operasi hitung campuran memiliki ketentuan, tanda operasi hitung yang berada di dalam kurung harus dikerjakan paling awal. Selanjutnya, kekuatan tanda perkalian atau tanda pembagian akan lebih kuat dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Sehingga posisi urutan pengerjaannya adalah kurung yang ada operasi hitungnya, kali atau bagi urutan kedua, selanjutnya tambah atau kurang, penjumlahan atau pengurangan. Nah, pada pecahan berarti kita gabungkan saja, menyederhanakan pecahannya, merubah pecahannya, dan operasi hitung campurannya. Contoh, misalnya, ada operasi hitung 0,5 ditambah 1/4 dikali 32/5 sama dengan titik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cek operasi hitung apa yang harus kita dahulukan. Kita lihat ada penjumlahan, ada perkalian. Urutan kekuatannya adalah kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, maka kita harus kerjakan yang ini. 0,5 belum dikerjakan, tulis utuh 0,5. Selanjutnya kita hitung 1/4 kita kalikan dengan 32/5. 32/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5 sama dengan 15, ditambah 2 sama dengan 17/5. Yang dikerjakan lebih dulu adalah perkalian. Maka 0,5 ditambah 1 kali 17 adalah 17 per 4 kali 5 sama dengan 20. Sampai di sini kita biarkan saja, tidak perlu kita sederhanakan atau lainnya. Selanjutnya kita masuk ke urutan yang kedua, yaitu penjumlahan. Ada perbedaan pecahan, maka kita harus menjadikannya pecahan yang sejenis. Kita rubah menjadi pecahan biasa saja. 0,5 berarti 5/10 ditambah 17/20. Menjumlahkan pecahan harus dengan penyebut yang sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. 10 dan 20 kelipatan persekutuan terkecilnya adalah per 20.
10 untuk jadi 20 dikalikan 2, maka 5 harus dikali 2. 5 dikali 2 adalah 10. 17 per 20, karena penyebut yang diminta 20, maka tidak berubah. Selanjutnya kita hitung, 10 ditambah 17 adalah 27 per 20. Apakah sudah selesai? Sampai di sini jika diminta dalam pecahan biasa sudah selesai. Tapi kalau kita ingin menyederhanakan, kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. 27 dibagi 20, hasilnya 1. Bersisa tidak? Ya, bersisa. Sisanya 7 dibagi 20. Maka hasil akhir yang paling sederhana adalah 7 per 20. Contoh kedua, ada pecahan 5% dikali dalam kurung 0,4 ditambah 1 per 2 sama dengan titik-titik. Maka yang mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Berarti 5% kita tulis tetap 5%. Selanjutnya kita hitung yang di dalam kurung. Kita ingin menjadikannya apa? Jika kita ingin menjadikannya desimal, maka kita buat semuanya desimal. 1 per 2, berarti 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya, 5% tetap kita tulis 5% dikali 0,4 ditambah 0,5. Urutkan tanda komanya menjadi 0,9. Selanjutnya, 5 per 100. 5 per 100 jika dirubah menjadi desimal, bisa dilihat di video Ustazah yang sebelumnya, akan menjadi 5 per 100. Ini bentuk pecahan biasanya. Maka jika kita ingin merubah ke desimal, kita harus membuat 2 angka di belakang koma. Karena memiliki penyebut perseratusan. Berarti kita tambahkan 0, kasih koma. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menghitung 0,05 dikali 0,9? Jika ingin lebih mudah, kita kalikan saja bilangan yang selain 0, yaitu 9 dikali 5 sama dengan 45. Sekarang kita hitung, ada berapa bilangan di belakang 0? Ada 1, 2, dan ada 3. Maka hasilnya kita buatlah 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Hasilnya adalah ini. Baik, soleh dan soleha, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai operasi hitung campuran pada pecahan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Math is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.